Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya dalam semuanya itu, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Sebab ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pasta gigi atau odol, ketika ditekan yang keluar adalah pasta gigi juga atau odol, bukan yang lain. Tekanan tidak mengubah apa yang ada di dalamnya. Demikian juga saudara gambaran ini dalam hidup kita. Tekanan apapun yang kita alami dalam hidup ini, kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, akan membuat mulut kita mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mazmur 40 merupakan mazmur yang berisi doa dan ucapan syukur atas berbagai karya perbuatan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, secara khusus kita belajar dan merenungkan bersama alasan dari tindakan mengucap syukur. Yang pertama adalah karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Hal-hal apa yang dilakukan Tuhan? Yaitu semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu perbuatannya yang ajaib maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang mengandung maksud baik untuk diri kita. Maksud dan rencana Tuhan adalah untuk membawa kita dalam kebaikan dan kebenarannya. Seringkali kalau kita diminta memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, kita tidak tahu mau bersaksi tentang apa. Padahal sebenarnya ada terlalu banyak perbuatan baik Tuhan dalam hidup ini yang seringkali kita tidak sadari. Yang kedua, saudara, karena Tuhan Maha Tinggi mengatasi semuanya. Posisi Tuhan yang Maha Agung, mulia dan melebihi segalanya, patut untuk mendapatkan penghormatan dan pujian dari kita sebagai ciptaannya. Tidak ada yang sejajar dengan Dia. Karena itu saudara, kita sudah seharusnya memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta dan penguasa atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dua alasan ini, maka umumnya ada dua hal yang seringkali menjadi penyebab mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Yaitu pertama, karena kita terlalu terfokus pada satu atau dua hal yang menjadi obsesi diri kita, sehingga kita tidak memperhatikan hal-hal detail lainnya dalam hidup ini yang sesungguhnya patut kita syukuri. Seringkali juga kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, dan hal itu tidak kita mengerti, sehingga kita tidak bersyukur. Padahal ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap perkara yang dialami oleh kita orang-orang yang percaya. Yang kedua, karena kita seringkali terlalu sombong. Dalam ayat ini dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Posisi kita jauh di bawah Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa, sedangkan kita hanyalah ciptaannya. Kita semua adalah hamba-hambanya. Seringkali tanpa sadar, kita sendiri
menyejajarkan diri kita dengan Tuhan. Kita mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Tuhan. Mulut kita lancang kepada Tuhan yang maha baik dan maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak bersyukur? Lembutkanlah hati kita, saudara, dan mulailah menyadari betapa baiknya dan betapa banyaknya karya Tuhan bagi kita. Hormati dan muliakan Tuhan, sebab Dia layak disembah dan layak menerima ucapan syukur kita. Biarlah mulut kita, saudara, senantiasa kita pakai untuk memberitakan karya dan kebesarannya yang tidak terhingga bagi kita semua. Malam ini sebelum kita tidur, mari kita ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Terlalu banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perbuatannya ajaib dan ada maksud yang baik dari pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali terlalu terfokus dengan obsesi diri kami sendiri. Kami terlalu sombong, angkuh di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu merendahkan diri dan menyadari betapa banyaknya perbuatan-perbuatan-Mu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karya-Mu yang ajaib dan segala maksud-Mu yang baik bagi kami. Pimpin kami Roh Kudus, jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu memuji Tuhan dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit dan berbagai persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan pertolongan, kesembuhan, kekuatan dan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memelihara akan kehidupan kami. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan kami terima senantiasa dengan berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.